Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar mahasiswa? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan keempat untuk mata kuliah psikososial dan budaya dalam keperawatan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk mahasiswa ke depannya saat praktek menjadi perawat. Baik, silahkan berdoa dimulai. Selesai. Sesuai dengan visi misi kampus kita bahwa untuk memulai pembelajaran kita akan mengulang kembali hafalan surat Al-Quran sesuai dengan pertemuan di hari itu. Pertemuan keempat yaitu surat An-Nas. Baik, mari kita baca bersama-sama surat An-Nasnya. Silahkan buka kamera dan hidupkan suaranya ya. Yang di-unmute silahkan yang di-mute di-unmute dulu, silahkan. Baik, kita mulai. Ya, bagus. Sudah selesai ya membacanya ya. Ya, baik. Untuk pertemuan keempat, apa materinya? Betul, stres dan adaptasi dalam keperawatan. Tujuan dari pertemuan keempat ini adalah agar teman-teman mahasiswa bisa menginternalisasi, bisa menerapkan lebih dalam terkait konsep dari stres dan adaptasi ini saat melakukan praktek keperawatan nanti saat menjadi perawat ya. Waktunya kurang lebih untuk materi Ibu akan memberikan selama 15 menit. Kemudian nanti akan ada sesi selanjutnya. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Metodenya yaitu discovery learning, di mana 15 menit akan Ibu sampaikan materi. Kemudian sisa waktunya, karena kita 2 SKS, berarti kita akan selesai dari jam 8 sampai jam 9.40. Sisanya kita akan diskusi di dalam kelompok ya, sesuai dengan yang sudah dibagikan di dalam RPS. Baik, kemudian ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Pertemuan 1 kita bahas tentang apa ya? Betul, konsep diri. 2, betul, spiritualitas. 3, seksualitas. 4, stres dan adaptasi. Ya, betul ya. Berarti sudah membaca kembali materinya ya. Bagus. Jadi sebenarnya psikososial ini adalah salah satu mata kuliah yang menjadi dasar mahasiswa nanti saat memberikan intervensi keperawatan berkaitan dengan kebutuhan psikologis dan sosial dari pasien-pasiennya saat di rumah sakit nanti ya. Sekarang kita akan belajar langsung ke materi stres dan adaptasi dalam keperawatan. Oke. Oke, apa yang terpikir saat mendengar kata stres? Coba kita baca beritanya. Diduga stres, ibu bunuh anak balitanya. Kebayang ya, bagaimana situasi stres itu sangat mencekam bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya, sampai membunuh. Kemudian coba kita lihat kasus lain. Diduga stres kuliah, mahasiswa Palembang lompat bunuh diri. Bagaimana stres yang tidak tertangani ini sebenarnya amat sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kematian endingnya ya. Seorang ibu sampai membunuh anaknya. Kemudian mahasiswa seperti mahasiswa sekarang, jika tidak memiliki manajemen stres yang baik, maka akan berakhir dengan bunuh diri. Jadi sebegitu pentingnya kita itu untuk paham apa itu stres. Oke. Sekarang kita ke apa itu stres. Stres adalah tuntutan fisik, emosi, psikologis yang tumbuh hingga mengendalikan seseorang serta menimbulkan penyakit. Stres akan dialami ketika seseorang tidak berhasil beradaptasi dengan situasi baru, masalah yang dihadapi, serta tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi terbayang ya, bahwa di dalam hidup pasti kita menemukan situasi baru, ada masalah, kemudian ada sesuatu yang akan muncul yang tidak kita harapkan.
Disitulah kemampuan kita untuk bisa mengatasi stres tersebut diharapkan. Nah, kemudian kita masuk ke stresor. Stresor merujuk pada suatu kondisi maupun stimulus yang menyebabkan stres. Contohnya apa? Ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Yang internal itu berasal dari dalam diri seseorang, seperti merasa kesepian. Seperti ilustrasi yang Ibu berikan ya, bahwa rasa kesepian itu adalah stresor internal. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, seperti tekanan dari orang lain, tekanan akademik, stresor dari lingkungan, keluarga, dan lain-lain. Ini yang banyak muncul di lingkungan kita ya, stresor eksternal. Meskipun stresor internal ini tidak dapat diabaikan. Oke. Apa sih sebenarnya penyebab stres itu? Ada faktor personal, ada gaya hidup, ada situasional, sosiokultural, lingkungan, ekonomi. Ya. Faktor personal, karakteristik personal yang mempengaruhi tingkat stres seperti usia, jenis kelamin, tipe kepribadian, keyakinan kontrol diri, komitmen, perilaku, kompetensi, maturasi, ketersediaan dukungan sosial. Ini adalah suatu paket seseorang ya, bagaimana orang tersebut sudah terbentuk. Pasti jika kita lihat usia, belum tentu sebenarnya usia yang matang memiliki kemampuan mengatasi stres yang baik jika dia memiliki tipe kepribadian yang mudah goyah. Dan bisa jadi remaja punya manajemen stres yang baik jika di dalam tumbuh kembangnya dia diberikan kemampuan untuk kontrol diri yang baik, tipe kepribadian yang baik, kemudian memiliki kompetensi yang baik, itu biasanya, dan dukungan sosial yang baik itu biasanya sangat mempengaruhi dalam menghadapi stresnya. Jadi semuanya ini saling berhubungan ya. Harus satu paket orang itu memiliki ini agar dia bisa memiliki manajemen stres yang baik. Kemudian gaya hidup. Beberapa gaya hidup sehat yang menjadi protektif saat stres seperti tidur cukup, aktivitas fisik, dan mengurangi konsumsi kafein. Faktor situasional. Faktor situasional ini bergantung pada karakteristik dari situasi stres yang dialami. Biasanya hal-hal baru yang tidak terduga itu biasanya menimbulkan stresnya lebih tinggi dibandingkan dengan rutinitas harian. Kemudian faktor sosiokultural. Stres yang bersumber dari kondisi sosial mempengaruhi stres pada semua usia. Dukungan sosial yang dimiliki oleh seseorang dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi dampak negatif stres sehingga stres lebih rendah. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Kondisi lingkungan mempengaruhi tingkat stres seseorang. Contohnya, orang-orang yang hidup di lingkungan padat penduduk cenderung membuat orang-orang di dalamnya rentan stres. Yang terakhir yaitu faktor ekonomi, yaitu keadaan ekonomi yang buruk juga dapat memperburuk masalah yang ada karena tidak adanya sumber daya finansial yang dibutuhkan dalam mengatasi masalah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silahkan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya dari Rima. Rima menanyakan, Ibu, apakah seseorang yang secara rutin mendapatkan tekanan dari lingkungannya bisa dikatakan dia sudah memiliki kompetensi untuk mengatasi masalah? Bisa iya, bisa tidak, Rima ya. Jadi misalkan nih, seseorang itu sudah terbiasa hidup dengan tekanan, misalkan dengan tipe orang tua yang banyak menuntut, mungkin ya, banyak memberikan pressure kepada anaknya sejak kecil, bisa jadi anaknya punya manajemen stres yang baik karena dia sudah tahu karakter orang tuanya, tapi bisa jadi bumerang, Rima ya, bisa jadi dia memiliki kepribadian yang cenderung melawan karena dia merasa lelah dengan kondisi tersebut dan itu mempengaruhi dari kemampuan dia dalam memanajemen stresnya. Kepribadian yang cenderung suka melawan itu biasanya
manajemen stresnya juga akan terganggu dibandingkan dengan kepribadian yang dia itu mampu fleksibel karena dia mendapatkan banyak masukan dan dukungan yang baik dari lingkungan sosialnya. Begitu Rima, bisa dipahami? Saya, baik. Kita masuk ke materi kedua, faktor sudah. Adaptasi manusia terhadap stres. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Adaptasi merupakan proses modifikasi untuk memperoleh kondisi yang berbeda. Ini ada adaptasi fisiologis, psikologis, sosiokultural, dan spiritual. Fisiologis itu yang kayak gimana, Bu? Gitu. Tubuh memiliki mekanisme pertahanan alamiah yang bekerja secara teratur sehingga dapat beradaptasi terhadap stresor internal maupun eksternal. Sebenarnya tubuh kita saat kita ditekan, dia sudah secara otomatis akan beradaptasi gitu ya. Seperti kalau kita berada di lingkungan yang gelap, tiba-tiba terang, maka pupil kita ukurannya akan berubah. Itu adalah salah satu adaptasi fisiologis. Kemudian adaptasi psikologis, proses penyesuaian secara psikologis akibat stresor yang ada dengan cara memberikan mekanisme pertahanan diri dengan harapan dapat melindungi atau bertahan dari serangan-serangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ini secara psikologis ya, mekanisme pertahanannya. Kemudian secara adaptasi sosiokultural, proses penyesuaian dari individu, kelompok maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan ataupun kondisi yang diciptakan. Yang terakhir yaitu adaptasi spiritual, proses penyesuaian diri dengan melakukan perubahan perilaku yang didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan yang dimiliki sesuai dengan agama yang dianutnya. Begitu ya. Jadi macam-macam sekali proses adaptasi itu. Kesemuanya ini, keseluruhan dari proses adaptasi ini sebenarnya terjadi pada manusia ya. Manusia itu beradaptasi secara fisiologis, secara psikologis, secara sosiokultural, secara spiritual saat stres itu datang. Begitu. Dari sini ada yang ingin didiskusikan? Boleh, silahkan. Silahkan Romi ya. Baik, Romi, silahkan pertanyaannya. Oke, benar Romi. Romi ternyata ingin memvalidasi ya. Ibu, apakah saat stresor datang kita sebenarnya memilih salah satu dari keempat jenis adaptasi ini? Ya, Ibu sudah sampaikan ya Romi ya, bahwasanya adaptasi ini pada manusia biasanya sepaket Romi. Ya, sepaket. Saat misalkan Romi mau ujian nih, secara fisiologis Romi akan deg-degan mungkin, kurang tidur, mules begitu ya. Di satu sisi psikologis Romi akan berusaha tetap bersemangat. Semangat, aku harus menyelesaikan ujian ini dengan baik gitu ya. Secara sosiokultural Romi akan berusaha untuk mendapatkan dukungan ya, dukungan dari sekitar, minta doa. Secara spiritual Romi akan berdoa, ya Allah mudahkanlah ujianku, begitu ya. Jadi keempat ini pada umumnya sepaket, begitu ya. Ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Begitu untuk materi dari stres dan adaptasi dalam keperawatan. Mudah-mudahan materi ini dapat menjadi dasar teman-teman untuk memahami lebih lanjut apa itu stres dan adaptasi pada keperawatan sehingga dapat diaplikasikan nanti saat menjadi perawat, khususnya saat memberikan asuhan keperawatan. Kita akan masuk ke dalam kelompok ya. Ibu sudah membagi ke dalam 5 kelompok breakout room, satu kelompok berisi 5 orang. Di situ sudah ada pemicu di masing-masing breakout room terkait dengan masalah stres dan adaptasi dalam keperawatan ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di dalam RPS. Baik, apakah sudah siap untuk bergabung? Jika sudah siap, Ibu akan akhiri untuk sesi materi hari ini.
Secara kesimpulan, Ibu akan simpulkan bahwa stres dan adaptasi dalam keperawatan ini penting untuk dikuasai oleh mahasiswa karena selain untuk dalam memberikan asuhan keperawatan, stres dan adaptasi dalam keperawatan ini juga bermanfaat untuk individu mahasiswanya sendiri agar memiliki kesehatan yang baik di dalam menangani pasiennya. Jadi kalau perawatnya sehat secara psikososial, kemampuan stres dan adaptasinya baik, insya Allah pasiennya juga akan mendapatkan energi positif sehingga kesehatan yang holistik secara biopsikososial, spiritual, kultural itu dapat tercapai pada pasiennya ya. Demikian presentasi atau materi dari Ibu. Ibu akhiri, silahkan masuk ke breakout room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.